Sawung, Ya, Ayah. minggir. Tapi, Ayah. Minggir. Maisa, Iya, Ayah. jawab pertanyaan ayah dengan jujur. Iya, Ayah. Apa benar kamu pernah masuk ke rumah gurumu, Kiai Ageng Bantaran? Benar, Ayah. Apa salahnya? Diam, Dinda. Aku rela kehilangan anak macam dia. Kanda, tapi jelaskan dulu apa salahnya. Jelaskan. Dinda, dengarkan penjelasan Mahesa. Dengarkan. Ayo, Mahesa. Iya, Ayah. Mahesa, kau pernah masuk kamar gurumu di Padepokan Linggabuana? Benar, Ayah. Pernah membuka lemari dan mengambil tasbih pusakanya? Benar, Ayah. Tasbih apa namanya? Tasbih langit, Ayah. Dinda, sekarang Dinda dengar sendiri pengakuannya. Kanda tidak ragu lagi. Ikat dia. Diam di tempat. Aku perintahkan kau tidak melawan. Pedangnya. Serahkan pedang. Ini, Ayah. Jangan saja bantu Mahesa ya. Bantu. Ayah sendiri juga bingung. Ayah tahu sendiri kan Mahesa orang baik. Ya tahu sih tahu. Cuma ayah ini sedang bingung. Bingung. Kenapa urusannya jadi ruwet begini? Kiai, mata Kiai harus segera diobati. Silakan Kiai. Mari Kiai. Kanda, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Saya benar-benar tidak mengerti. Dinda kan sudah dengar sendiri pengakuan Mahesa. Itulah yang terjadi. Farida, aku minta kamu jangan percaya omongan sembara. Tapi bagaimana dengan pengakuan anakku tadi, Sir? Aku tidak habis pikir. Kenapa Mahesa berbuat seperti itu? Padahal semenjak kematian Guru Kamasutra, saya dan dia tidak pernah menginjak Linggabuana ke tempat Kiai Ageng Bantaran. Saya jadi penasaran. Bagus, bagus. Akhirnya aku bisa membuat Sembara dan Farida menjadi bertengkar. Guru memang hebat. Pasangan serasi itu saling bentak-membentak satu sama lain. Saya benar-benar kaget, Guru, melihat Farida yang begitu lembut. Bisa berani marah dengan mata yang melotot pada Sembara. Kalau begitu, sekaranglah saatnya kita menculik Mahesa, Guru. Selagi dia dikurung dalam kerangkeng. Buat apa? Biarkan saja sampai Mahesa dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Bukankah Guru sangat menginginkan Mahesa? Kalau sekarang mereka sudah berantakan begitu, biarkan saja. Mereka saling bunuh sendiri. Tapi kalau Mahesa tidak dibunuh dan hanya dihukum saja, bagaimana, Guru? Sudah tentu kita kembali ke rencana semula. Menculik Mahesa. Lanjutkan pengintaian kalian. Awasi perkembangan Mahesa. Baik, Guru. Loh. Aku ini mau menemui anakku Mahesa. Maaf, Ndoro. Sudah ada izin dari Guru Sembara. Semlekete. Kalau tidak ada izin, mana mungkin saya sampai kemari. Tapi hanya satu orang, Ndoro saja. Oh, ndak bisa. Saya harus ikut. Tapi Tapi apa? Mau bilang tapi? Hayo. Siapa? Kalian mau ngomong tapi lagi?
Oh, saya akan laporkan sama juragan kamu itu, Sembara. Ayo buka pintu. Buka pintu. Itu Mahesa. Ibu, Semilik Kede. Kamu kenapa menjawab pertanyaan ayahmu seperti itu, Mahesa? memangnya kenapa, Paman? Loh, kenapa kamu menjawab sesuatu yang tidak kamu lakukan? Maksudnya apa, Paman? Mahesa, benar kamu telah memasuki kamar Ki Ageng Bantaran? Iya. Sebelum saya diambil murid oleh Kamasutra, saya kan tinggal di situ, Ibu. Dan saya biasa disuruh untuk memijit dia di dalam kamarnya. Dan kamu mengambil tas bilangnya juga, pusaka milik Kiai Bantaran. Iya. Dia sangat percaya pada saya. Semua barang yang berharga, saya yang disuruh menjaga dan merawatnya. Karena itu saya mengiyakan semua pertanyaan dari ayah. Kamu dengar sendiri kan, Farida? Anakmu tidak bersalah. Loh, memangnya ada apa, Paman? Ada Semilik Kede. Iamu itu yang membuat ayahmu semakin marah. Iya, memang benar saya berkali-kali memasuki kamar Kiai dan mengambil tasbih langit setiap kali Kiai mau berwirid. Mahesa anakku, kamu itu dituduh mencuri tasbih langit. Loh, kenapa begitu? Siapa yang menuduh saya seperti itu, Ibu? Kedua-duanya, Mahesa. Katanya kedua kiai itu melihat kamu dan Basir menggunakan ajian Halimun sedang mencuri tasbih langit. Mahesa, itu fitnah apa pembunuhan? Saya baru mengerti sekarang. Itu sebabnya ayah sangat marah pada saya ketika saya menjawab yang sebenarnya. Makanya, ya sudahlah. Lain kali, kalau ngomong itu jangan ceplas-ceplos. Dipikir dulu, Mahesa, dipikir. Lalu harus bagaimana cara menjernihkan masalah ini? Ya sudah, semuanya serahkan padaku. Tapi bagaimana caranya? Kalian pokoknya tahu beres. Nanti malam, Sembara ajak ke rumahku. Biar aku bicara 4 mata sama dia. Saya bagaimana, Paman? Apa saya harus melawan? Tidak boleh, Mahesa. Tidak boleh. Meskipun dia itu salah, tapi dia adalah gurumu. Dia adalah ayah angkatmu yang harus dihormati. Begini saja, pokoknya kamu tinggal di sini, diam di sini. Nanti biar aku sama ibumu yang bereskan ya. Iya. Sabar saja, Mahesa ya. Ayo, Farida. Aku tinggal ya. Iya, Ibu. Minumlah, Kiai, supaya racun di dalam darah Kiai bisa ditawarkan. Lama tidak pernah jamu. Sekali jamu campur tanah. Sudah, Sir. Sana pergi, Sir. Sembelih Kede. Kamu ngusir aku ya, Sembara? Aku bukan mengusir, tapi aku sedang bekerja. Tolong jangan ganggu. Lama tidak pernah ketemu. Ketemu sekali jadi tukang pit tanah. Pergi enggak? Ini apa dia? Berpantun, Kiai. Ajaran gurunya barangkali. Sembara, aku mau minta pedang anakmu. Untuk apa, Kiai? Aku simpan. Di sini juga cukup aman. Aku khawatir kalau disimpan di sini, anakmu akan mengambilnya lagi. Tapi, Kiai, dimanapun pedang itu berada, Mahesa tetap akan memburunya. Karena itu anakmu harus dibunuh.
Kamu harus tegas, Sembara, demi kesejahteraan orang banyak. Hei, ada tugas. Ada apa ya? Ada tugas penting. Tugas apa ya? Tugas satria demi kemanusiaan dan kebenaran. Apa itu, Paman? Apa itu, Ayah? Sini, sini. Ayo. Kakakmu dalam bahaya. Dia akan dibunuh. Oleh siapa? Dibunuh? Ya oleh ayahmu. Tapi atas perintah Kiai Bantaran. Salah apa, Paman? Sebenarnya kakakmu itu tidak salah. Dia itu kena fitnah. Makanya kita harus menyelamatkannya. Fitnah? Bagaimana caranya, Paman? Iya, Ayah. Bagaimana caranya? Kami siap membantu Ayah. Betul? Betul. Betul. Janji bisa? Janji. Saya mendapat berita dari teman yang bisa dipercaya bahwa Kama Sutra pengikut ilmu aliran hitam. Benarkah itu, Kiai? Buktinya, anak sebaik Mahesa bisa menjadi jahat. Saya menyesal telah menyerahkan Mahesa kepada Kama Sutra. Mahesa bisa menjadi seperti ini. Semua itu salah saya. Saya tidak teliti lebih dahulu. Siapa Kama Sutra sebenarnya? Guru, rumah Pak Gupan terbakar. Siapa pelaku? Nenek-nenek. Pak Lampir. Bukan. Pak Gupan dan membebaskan Mahesa. Apa? Membebaskan Mahesa? Kurang ajar. Ada apa? Kenapa? Ibu pingsan. Ibu pingsan? Iya. Aku peringatkan. Aku bisa membuat matamu buta semuanya. Dan murid-muridmu mati karena racunku. Atau kalian pergi dari sini. Cepat pergi dari sini. Nyah kalian dari hadapanku. Serahkan dulu Mahesa kepadaku. Kau lihat sendiri, guru tua. Aku tidak membawa apa-apa. Hah, jangan aku Dewi Racun. Katakan, di mana kau sembunyikan Mahesa? Itu bukan urusanmu. Cepat pergi dari sini. Sebelum kesabaranku habis. Memang aku mau pergi. Tapi dengan membawa Mahesa. Guru tua keras kepala. Hiya!
Aku bisa membuat kedua matamu buta, guru tua. Tanpa aku harus beranjak dari sini. Aku akan buktikan itu. Kalau kau tidak segera pergi dari sini. Bagaimana Kiai Ageng? Dia tidak main-main. Hindari korban lebih banyak. Mundur. Ayo mundur. Mundur. Cepat mundur. Mundur. Ayo. Sekarang aku menemukan jago lanang jagat untuk menjadi muridku. Kabur! Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku telah membukan dia dengan racun gangsa teluh. Jangankan kabur, berdiri saja tidak bisa. Pasti ada orang yang membawanya kabur dari sini. Aku bunuh dia. Aku harus mendapatkan Mahesa kembali. Gangsa Teluh, racun jahat yang tidak mungkin diobati, kecuali oleh Dewi Racun sendiri. Kurang ajar. Dia memang dukun yang cerdik. Dia memberikan racun Gangsa Teluh agar tidak bisa diobati oleh orang lain. Kiai, pedang malaikat hilang. Hilang? Iya. Padahal tempat ini selalu dijaga oleh murid-murid saya. Siapa kira-kira pelakunya? Siapa lagi kalau bukan Dewi Racun? Dewi Racun? Sepertinya dia tidak bawa pedang waktu menghadapi murid-murid kita. Dewi Racun sangat cerdik. Dia bisa menyembunyikan pedang malaikat di mana saja dia mau. Sembara, Sembara. Wow, kamu bagaimana sih? Wong, ada tamu kok pelit banget. Pelit bagaimana, Sir? Lah ini ada tamu. Para kiai lagi. Lah kuenya mana? Sudah kami makan. Tuh piringnya masih ada. Itulah letak kesalahannya kiai. Kalau dia tidak pelit kan, pasti ditambah kuenya. Kan katanya, kalau semakin banyak, pahalanya semakin gede. Betul kan kiai? Hah? Sir, pedang malaikat hilang. Pedang malaikat? Pedang malaikat yang mana? Masa kau tidak tahu? Pedang malaikat warisan Kamasutra. Oh, semilih kete. Kok semilih kete? Pedang itu aku taruh di dalam kamar. Ketika hendak aku ambil, pedang itu sudah tidak ada. Wah, tidak salah lagi tuh. Kau tahu siapa yang masuk kamarku? Orang. Ya jelas orang. Siapa bilang kerbau? Jangan-jangan. Jangan-jangan Kiai Ageng sendiri yang mengambilnya. Kau menuduh aku? Oh, tidak. Aku tidak menuduh Kiai. Tapi sekedar curiga kan boleh, toh? Sir, aku baru datang dari hutan. Mana mungkin aku? Jangan kurang ajar, Sir. Masa seorang Kiai kau tuduh? Siapa saja yang masuk ke kamarmu harus diselidiki. Baik aku, Bondan, atau Sawung Dana, dan juga istrimu Farida. Semua harus diselidiki. Sudah, Sir, sudah. Kau makin lama makin ngaco. Sudah. Selidik dan waspada itu penting, Sembara. Sudah, Sir. Sekarang tolong kamu keluar. Aku mau bicara dengan para kiai. Ya sudah. Kalau kamu sudah tidak mau percaya sama aku lagi, yang penting aku sudah memberikan saran dan anjuran.
bukan urusan kalian. Ajian Margopati. Kenapa lama sekali? Perkembangan jadi melenceng, Guru. Melenceng bagaimana? Perkiraan kita semua salah, Guru. Bicara yang jelas. Jangan berbelit-belit. Ternyata Dewi Racun tidak mengincar pedang malaikat, Guru. Melainkan sama dengan Guru mengincar Mahesa. Apa? Dewi Racun mengincar Mahesa? Bahkan dia berhasil menculik Mahesa. Tapi diculik lagi oleh Ganda Suli. Diculik Ganda Suli? Iya. Kenapa jadi kacau balau begini? Dewi Racun membawa Mahesa ke suatu tempat, Guru. Karena dia harus menghadapi anak buah Sembara dan murid-murid dari Padepokan Linggabuana. Kemudian Ganda Suli datang, Guru, dan Mahesa dibawa kabur. Dibawa kabur kemana? Tidak tahu, Guru, sebab kami dikalahkan oleh Ajian Margopati ketika kami hendak merebut Mahesa. Aku harus segera bertindak sebelum Dewi Racun menemukan Ganda Suli yang menculik Mahesa. Hai. Hai. Dari mana kamu? Beli makanan. Kapan kamu akan membawaku pulang? Keadaan belum memungkinkan. Aku khawatir kita bertemu lagi dengan Dewi Racun. Nanti bisa celaka. Bagaimana keadaan kamu? Masih seperti kemarin. Lemes dan tidak bertenaga. Kira-kira aku terkena racun apa ya? Racun gangsa telu. Tidak ada obatnya. Kecuali oleh si pemberi racun sendiri. Berarti... Ya harus Dewi Racun sendiri. Tidak ada harapan untuk sembuh. Jangan putus asa. Aku akan mencari jalan bagaimana caranya agar kau bisa tertolong. Sabarlah. Kau tampan, Mahesa. Kamu juga cantik. Cantik sekali. Sudah lama aku mencari seorang pemuda seperti kamu. Wanita seperti kamu tidak akan sulit mencari suami. Kamu mau? Aku tanya, apa kamu mau? Apa jawabmu, Mahesa?
Jawab dulu. Bagaimana sih? Ditanya diam saja. Tidak tahu. Kok tidak tahu? Iya atau tidak? Paman bagaimana? Paman siapa? Paman Jatmiko. Ada urusan apa dengan dia? Saudara bukan? Suami bukan? Dia itu cuma teman biasa. Ganda Suli memang ular yang paling berbisa. Dengan tipu dayanya dia berhasil membuat Jatmiko menurunkan ajian Margopati kepada dia. Sehingga sulit bagi kita untuk meringkus Ganda Suli. Aku bisa segera meringkus Ganda Suli. Karena aku mempunyai ilmu yang lebih sakti dari Margopati. Bukan itu yang aku khawatirkan. Lalu, apa yang Guru khawatirkan? Dia membawa Mahesa ke Padepokan Cempakawangi. Padepokan Cempakawangi? Saya baru mendengar padepokan itu. Aku juga baru dengar berita itu dari si Burahong. Bahwa Ganda Suli bergabung dengan Ambalika, ketua Padepokan Cempakawangi. Apakah Ambalika begitu hebat, Guru? Sampai Guru mengkhawatirkannya? Ya, dia perempuan sakti. Akan semakin sulit bagiku untuk merebut Mahesa. Apabila benar Dewi Racun bergabung dengan Ambalika untuk menghadapi aku. Aku tidak sudi bergabung dengan perempuan rakus yang selalu mau menang sendiri. Sudah waktunya aku keluar dari sarang. Aku harus bertindak sendiri untuk membereskan para penghalangku. Brandong, ikut aku. Yang lain menyebar. Sini. Sini, aku mau lihat dulu. Wah, bagus sekali. Hei, jangan pegang. Kamu lihat pedang yang dibawa anak itu? Ya, kalau diperhatikan dari jauh sepertinya Pedang malaikat. Hah? Pedang malaikat? Ya, ayo kita rebut. Ayo. Hei, Jang! Tunggu, Jang! Mau apa mereka? Tampaknya ada yang terdengar. Hei, Jang! Apa yang kau bawa itu? Paman lihatlah apa? Pedang. Pedang malaikat. Sudah tahu nanya. Hei, Jang! Pedang malaikat itu punya kami. Serahkan pedang itu pada kami. Cepat! Sebelum kami bertindak kasar. Kalian tukang begal ya? Jangan banyak bacot. Cepat, serahkan pedang itu pada kami. Mau diapakan? Tenang. Nih, ambil. Aduh, perih. Aduh, Jang! Hei! Berhenti! Berhenti, Jang! Heh, ingin seperti kawanmu itu. kalian ingin mampus rupanya. Asli pedang malaikat. Sudah jodoh kita untuk memilikinya.
Kalar Gondang. Hah? Paman kalau gondang? Paman, mereka orang-orang jahat. Mau merebut pedang itu. Loh, seperti pedang malaikat. Jangan berikan sama dia. Jangan ikut campur Kalar Gondang. Ini urusan kami. Baut si tebal muka, kau diam dulu. Aku ada perlu sama anak majikanku ini. Pedang malaikat. Pedang ini kan milik Kamasutra. Kenapa dipegang sama kamu? Kalar Gondang, anak itu mencuri pedang malaikat dari kami. Bohong, pedang itu punya kakak saya, Maesa. Diam kau bocah. Kau yang diam, Laksa. Sudah. Lebih baik kau pergi dari sini. Kami punya urusan sendiri dengan anak-anak itu. Kamu sudah bisa apa? Hah? Berani-beraninya menyuruh aku. Kau kira kami takut sama orang macam kau? Kakakmu Mahesa ada di mana? Dihukum oleh ayah. Dihukum? Apa perkaranya? Kak Maesa dituduh mencuri tasbih langit pusaka milik Ki Ageng Bantaran. Lalu? Lalu Kak Maesa dijebloskan ke dalam kerangkeng. Dan pedang malaikat ini disimpan oleh ayah. Wah, pasti ada yang tidak beres. Lalu mau dibawa ke mana? Mau dibawa ke rumah kakek saya, Mbak Karto, di Desa Giri. Bagus. Desa Giri itu cukup jauh. Simpan baik-baik pedang ini ya. Hilang. Dia bukan manusia. Bukan manusia, setan. Siluman, tapi siluman yang baik. Sahabat ayahku. Pedang ini banyak yang mengincar. Kita cari sesuatu untuk membungkusnya supaya orang-orang tidak curiga. Kasihan dia. Siapa? Nenek itu mungkin sedang kelaparan. Betul, ayo kita dekati. Mungkin butuh pertolongan kita. Iya. Maaf, Nek. Maaf banyak-banyak, Nek. Nenek sepertinya sedang kelaparan. Apa yang bisa kami bantu untuk nenek? Tidak usah bayar, Nek. Tidak usah bilang begitu, Bon. Kalau menolong pasti tidak usah bayar. Biar Nenek tambah yakin kalau kita itu menolong tanpa pamrih. Jadi, bagaimana, Nek? Apa ada yang bisa kami bantu? Syukurlah kalau begitu. Berarti Nenek tidak kurang suatu apapun. Ini untuk Nenek, sekedar penggajal perut. Makanlah, supaya perut Nenek tidak kosong. Permisi, Nek. Permisi juga, Nek.
Kuenya dikasih semua ya? Iya. Ya, perutku lapar. Ya sudah. Anak baik. Anak itu seperti tahu kegemaranku. Baiklah, kita tunggu saja di sini. Mudah-mudahan aku bisa bertemu dengan Dewi Racun di sini, supaya kita tidak harus mencari dia kemana-mana. Hantu. Setan. Dewi Racun, kebetulan aku mencari kau kemana-mana. Ada urusan apa mencari aku, ha? Urusan apa? Kau tidak sadar? Kau telah mengacak-acak wilayahku. Memangnya kau apa, ha? Seenaknya saja membuat batas kekuasaan. Hei lampir, kau sama juga dengan aku. Aku juga bisa melakukan apa saja yang aku mau. Hiya! Hiya! Ayo, keluarkan semua kesaktianmu. Kau juga lampir. Mana kehebatanmu yang digembar-gemborkan setinggi langit itu? Sebagai ratu ilmu hitam. Sangat aku sayangkan. Kenapa dua nenek sakti itu saling bertempur? Aku seharusnya bisa menghentikan pertempuran itu. Aku harus bisa mendamaikan dua nenek sakti itu. Agar bisa membantu aku mengejar cita-cita yang besar. Lihat di sana itu, Bon. Gadis cantik. Membisiki apa gadis itu? Dia pasti punya maksud jahat pada Dewi Racun. Kita awasi dia. Ayo. Reno. Tidak usah berkelahi. Kita bermesraan saja. Maaf guru yang terhormat. Siapa kau? Ganda Suli. Ada urusan apa denganku? Saya mau menyampaikan hadiah. Hadiah? Iya. Hadiah yang guru pasti suka. Hadiah apa? Mahesa. Kakakmu dalam bahaya. Apa yang kita harus lakukan? Jangan berbuat apa-apa. Kita dalam kedudukan yang lemah. Kita ikuti saja mereka mau kemana. Apa tujuanmu memberikan hadiah yang sangat kuinginkan itu? Saya mengharapkan kemurahan hati guru.
Kemurahan apa? Sudilah kiranya guru mengangkat saya sebagai murid. Oh, itu maksudmu. Baiklah, aku tidak keberatan. Sekarang, di mana Mahesa? Mari ikut saya, guru. Dewi Racun tidak boleh lolos dari tanganku. Aku harus mencari dia sampai ketemu. Masih jauh. Tidak, guru. Dari sini kira-kira 5 pal lagi. Kamu menemukan Mahesa di mana? Di dalam semak-semak, guru. Saya mendengar suara orang merintih. Begitu saya singkap, ternyata seorang anak muda yang tidak berdaya. Lalu, kamu bawa kemana? Tempat persembunyian yang aman. Di sana saya periksa guru. Ternyata dia terkena racun. Saat itu saya baru tahu bahwa dia tawanan guru. Saya kaget sekali, guru. Kaget? Kenapa? Saya menyesal, guru. Menyesal sekali. Seandainya dari awal saya tahu dia tawanan guru, pasti pemuda itu tidak akan saya bawa, guru. Kenapa? Karena sejak lama saya sangat kagum pada guru. Saya memuja dan menghormati guru secara diam-diam. Di dunia ini tidak ada guru yang sehebat Guru Dewi Racun. Bagaimana dengan Mak Lampir? Mak Lampir? Menurut saya, dia tidak ada seujung kuku dibandingkan guru. Kau pantas mendapatkan ganjaran besar dariku. Apa yang kau inginkan dariku? Saya ingin orang yang saya puja hidup bahagia dan berumur panjang. Dan jika melawan musuh-musuhnya selalu menang. Kau pantas mewarisi ilmuku yang paling hebat. Akan aku berikan ilmu racunku padamu. Ditambah lagi ilmu Brajawengi. Kau tidak akan dikalahkan oleh musuh-musuhmu. Kecuali mereka mempunyai Braja Putih. Aku sering melewati wilayah ini. Tapi aku baru tahu kalau di sini ada goa. Tidak banyak orang yang tahu, Guru. Di sini tempat yang aman untuk persembunyian. Di sini kau sembunyikan Mahesa? Hah? Betul, Guru. Kau memang hebat. Sejauh ini kau menyembunyikan tawananku. Mahesa ada di dalam gua ini. Lalu bagaimana sekarang? Masuk. Jangan gegabah. Salah perhitungan kita celaka. Jadi bagaimana? Kita tunggu kedua perempuan itu keluar gua.
Kau mau hidup? Aku bukan orang yang cepat putus asa. Katakan, mau hidup atau mati? Hanya orang yang putus asa yang ingin mati. Kau memang sombong, anak muda. Tapi aku suka dengan sikap beranimu. Siapa gurumu, anak muda? Apa perlu aku jawab? Tentu, untuk meyakinkan aku kalau aku tidak salah pilih untuk menyelamatkanmu. Kiai Ageng Pantaran. Ada yang lain? Kiai Jauhari. Siapa lagi? Kama Sutra. Kamu memang orang yang aku cari. Kamu murid kesayangan Kama Sutra. Tapi sebagai murid Kama Sutra, kamu pasti punya tanda. Apa tandamu? Pedang malaikat. Mana? Aku simpan di rumah ayahku. Bagaimana, Guru? Kalau tidak ada apa-apa, Mahesa akan tertolong. Maksud Guru? Seharusnya Mahesa makan obat penawar racun itu selama 1 hari. Tapi karena Mahesa kamu bawa pergi, dia hidup tanpa obat penawar racun sedikit pun. Jadi sekarang, Mahesa harus minum obat penawar racun itu tiap hari, berturut-turut selama 30 hari. Kalau tidak, jantungnya akan membengkak dan jiwanya tidak akan tertolong lagi. Dapat dari mana, Bon? Di sana, di pinggir kali. Ada beberapa pohon pepaya liar di situ. Cukup untuk bekal kita bertahan di sini. Bertahan. Iya, kalau kedua orang perempuan itu tidak keluar juga, kita harus bertahan di sini. Satu saat, mereka pasti akan keluar untuk mencari makanan. Kita masuk, membawa kabur Mahesa.
Dan Ayu, Andika berdua sudah ditunggu oleh Gusti Kanjeng Sultan Agung. Mari. Selamat datang di Mataram. Silakan. Terima kasih, Gusti. Hamba benar-benar prihatin atas serangkaian pembunuhan yang terjadi di Mataram. Itulah sebabnya mengapa aku mengundang kalian berdua, agar bisa mengamalbaktikan kebajikan kalian sebagai pendekar. Demi itikat turut membantu dan memelihara kedamaian serta ketentraman Mataram, perkara yang paling penting sekalipun yang berada di luar kepentingan itu akan hamba tinggalkan. Terima kasih atas kesediaan kalian berdua. Sendiko, Gusti. Pembunuhan berantai pada akhir-akhir ini sangat aneh. Aneh? Saya katakan aneh, karena yang dibunuh hanya perempuan dan masih gadis. Terutama gadis-gadis cantik. Setiap korban yang tewas selalu mempunyai tanda yang sama, yaitu lubang di lehernya. Kita duduk dulu di sana. Hei, tunggu! Kejar! Ronda itu tidak salah lihat. Yang mereka lihat benar-benar seorang pemuda. Tidak mungkin mereka bohong. Soalnya beberapa belas tahun yang lalu pernah terjadi peristiwa yang serupa. Tapi setelah diselidiki ternyata pembunuh itu anak kecil. Anak kecil? Bukan anak kecil biasa, tapi jelmaan setan. Namanya Grandong. Seram dan aneh. Namanya Grandong. Dia cucunya Malampir. Malampir? Benar, Gusti. Gusti mengetahui tentang Malampir. Tahu. Aku tahu benar Malampir. Karena beberapa tahun yang lalu, dia pernah membuat kekacauan di sini. Sekarang, cucunya berbuat sama. Ya. Si Grandong sempat menghilang cukup lama. Lalu sekarang muncul lagi pembunuhan yang serupa. Apa pelakunya juga si Grandong? Bisa jadi. Dia menghilang lalu membuat kerusuhan di tempat lain. Kemudian baru sekarang muncul di sini. Dan kemungkinan besar sekarang ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menteror kita. Sebab akibat perang di Batavia, sedikit banyak Belanda menyimpan dendam kepada kita.
Jangan cepat mengambil kesimpulan Tumenggung Wiroguna. Kita lihat dulu dengan seksama. Sendiko, Gusti. Lagi pula sangat berbeda. Kalau dulu, setan menjelma menjadi anak kecil dengan rupa dan bentuknya yang sangat menakutkan. Kalau sekarang, hanya seorang pemuda, manusia biasa. Tapi bisa saja terjadi, Gusti. Karena si Grandong yang jelmaan setan bisa berubah menjadi apa saja. Itulah kenapa aku mengundang Andika berdua. Kalian adalah pendekar yang mendalami tentang ilmu gaib. Saran hamba cari terus pemuda itu, Gusti. Hamba akan bantu dengan cara halus. Lalu hamba akan lihat nanti apakah pemuda itu Grandong atau bukan. Tumenggung Wiroguna, kerahkan segala upaya untuk bisa mengejar si Grandong itu. Mau gimana, Bon? Belum. Sudah lapar. Itu dia. Sekarang waktunya. Ayo cepat, nunggu apa lagi? Silakan Denmas dan Ayu. Rumah ini bagus sekali untuk kami yang biasa saja. Denmas serta Den Ayu adalah tamu negara, tamu khusus Kanjeng Gusti Sultan. Jadi selama di Mataram disarankan tinggal di sini. Iya, terima kasih. Denmas, Den Ayu. Silakan. Denmas, Den Ayu. Terjadi lagi. Korbannya sama, seorang gadis. Kurang ajar. Kejam benar pembunuh itu. Hampir tiap hari memangsa korban. Tapi kali ini ada petunjuk. Petunjuk? Ada yang bisa dicurigai. Siapa yang dicurigai? Indrajit. Pacarnya gadis yang meninggal itu. Sudah, ikhlaskan saja. Biarkan anakmu istirahat dengan tenang. Di mana meninggalnya, Pak? Di pinggir Sungai Pandan. Ditemukan oleh Palet, tukang jala ikan. Dari pagi dia pergi. Katanya mau pergi jalan-jalan dengan pacarnya. Tahu-tahu sudah begini. Siapa pacarnya? Dan Indrajit. Sekarang dia di mana? Di penginapan, Dan. Penginapan? Penginapan. Hah? Kak Maesa? Kak Maesa? Maesa, kami datang. Bodan dan Kosawa. Ayo cepat, angkat dia sebelum kedua orang perempuan jahat itu kembali lagi. Perempuan jahat yang mana? Mereka orang-orang baik. Ya ampun, jangan-jangan dia sudah terpengaruh oleh kecantikan perempuan itu. Ya sudah, kita tidak punya banyak waktu. Ayo angkat. Jangan. Ayo. Jangan, aku tidak mau. Aku sedang diobati. Kau sudah terkena pelet, Esa. Kekuatan sihir. Ya benar. Kita harus cepat-cepat pergi dari sini. Ayo. Jangan. Ayo. Tolong Dewi Racun. Gana Sudi. Tolong.